Shalom, puji syukur kepada Tuhan. Kita boleh jumpa lagi dalam pelayanan firman Tuhan saat ini. Mari kita bersaat teduh sejenak. Kita mau dipimpin hidup ini dengan firman Tuhan. Mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur. Hidup kami selalu dalam pemeliharaan-Mu. Sehat, kuat, berkat selalu nyata dalam hidup kami. Saat ini kami butuh tuntunan firman Tuhan. Kami sadar tanpa firman Tuhan kami berjalan di jalan yang keliru. Untuk itu kami mohon Roh Kudus memampukan kami menyingkapkan kebenaran firman Tuhan serta memampukan kami melakukan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Pembacaan Alkitab Bilangan pasal 12 ayat 1 dan 2. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kusi yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kusi. Kata mereka, "Sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman?" Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan yang disebut berbahagia. Yang disebut berbahagia mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Saudara, segala sesuatu yang busuk, meski tidak terlihat bentuknya, pasti tidak dapat disembunyikan, sebab lama-kelamaan dapat diketahui dari baunya. Demikian halnya dengan apa yang kita temukan dalam bacaan Alkitab saat ini. Kebusukan hati Miriam dan Harun, saudara Musa, tentang Musa tidak tersembunyi di hadapan Tuhan, sebab Tuhan mendengar yang mereka percakapkan. Kebusukan hati Miriam dan Harun muncul disebabkan karena iri hati terhadap kekuasaan Tuhan yang dimiliki oleh Musa. Menurut Miriam dan Harun, mereka pun turut berperan dalam memberlakukan apa yang difirmankan atau yang diperintahkan Tuhan bagi bangsa Israel. Alasan lain mereka hubungkan dengan perkawinan Musa dengan perempuan yang berasal dari Kusi. Padahal jika dikaitkan dengan perempuan Kusi sebagai istri kedua, yaitu sesudah istri pertamanya Sipora kembali kepada ayahnya Yitro dalam Keluaran 14. Dan mungkin juga pada waktu itu istri Sipora sudah meninggal dan Kusi dihubungkan dengan Midian, masih terkait dengan keturunan sepupu dengan Yitro dan Sipora. Dengan demikian perkawinan dengan Kusi istri keduanya tidaklah salah menurut hukum atau moral saat itu. Dan jika Tuhan memakai Musa sebagai perantaraan atau alatnya, itu adalah hak dan kuasa Tuhan. Sama halnya dengan hak dan kuasa Tuhan, sehingga iri hati tidak tersembunyi dalam pengetahuan Tuhan. Saudaraku, pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari perenungan ini, bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan Allah yang Maha Tahu, Maha mengetahui segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan umatnya. Pembicaraan Miriam dan Harun yang iri terhadap Musa, pembicaraan yang mengatai tentang keluarga hamba Tuhan Musa.
Tuhan mendengar yang dipercakapkan. Tuhan melihat perbuatan umat. Tuhan Maha mengetahui keberadaan kita, pergumulan, penderitaan, bahkan kedurhakaan akan dosa-dosa umat Tuhan. Jadi segala sesuatu tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Di depan manusia kita bisa bertopeng, tetapi di hadapan Tuhan semua terang benderang. Ibrani 4 ayat 13. Tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberi pertanggungjawaban. Untuk itu saudaraku, mari kita datang kepada Tuhan. Mohon pengampunan atas segala pelanggaran kita. Dan mari kita hidup benar di hadapan Tuhan. Menjadi pribadi yang baik yang berkenan kepada Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudaraku, mengakhiri persekutuan kita pada saat ini, kita berdoa bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih. Selamat masuk hari yang baru. Jalanilah hidup dengan mengandalkan Tuhan. Kasih Tuhan, berkat Tuhan selalu hadir melimpah dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.